Ini yang menjadi komitmen dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang kami andalkan selain pribadi Tuhan dalam hidup kami. Sebab Tuhan kami, Tuhan yang sanggup menolong kami. Tuhan kami juga Tuhan yang mau menolong kami. Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang begitu berharga. Di tengah minggu ini Tuhan bawa kami masuk dalam rumah Tuhan, masuk dalam pelataran Tuhan. Kami pegang apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang Kau bawa mendekat ke pelataran Tuhan, karena mereka akan memperoleh segala yang baik dari Tuhan. Kami percaya di waktu yang sama ketika kami beribadah, di waktu yang sama juga Tuhan mencurahkan berkat atas setiap kami. Di waktu yang sama ketika kami beribadah, di waktu yang sama juga Tuhan bekerja menolong setiap kami. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan beban berat Tuhan berikan kelegaan. Bahkan yang sedang menghadapi jalan yang buntu, pintu yang tertutup, pulang menerima jalan yang baru dari Tuhan, pintu yang terbuka dari Tuhan. Tuhan terima kasih. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Roh Kudus urapi kami, urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang bersuka cita sambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan lagi bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Coba tengok dulu kiri kanannya, ya, lihat wajahnya dengan seksama, lalu kasih salam, bilang gini, kamu makin muda aja deh hari ini. Bilang begitu saudara ya. Haleluya. Puji Tuhan. Colek lagi, bilang kiri kanannya ya, bilang ini, kamu kurusan kayaknya hari ini. Bilang begitu saudara ya. Oh ya, itu langsung wajahnya berubah saudara ya. Bahkan ada yang tarik nafas langsung mendadak saudara ya. Saudara siap diberkati Tuhan malam hari ini, amin. Berapa banyak yang siap diberkati Tuhan? Lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan. Satu tema yang diberikan kepada saya, the last call, ya, panggilan yang terakhir saudara ya. Nah, tema ini saya tidak membahas dalam konteks eskatologi atau konteks akhir zaman yang benar-benar ya, atau yang terjadi setelah akhir zaman. Tapi konteks malam ini bicara persiapan kita di hari-hari yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan. Lalu kita akan melihat juga tanda-tandanya apa sih yang sedang terjadi di sekitar kita ya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua siap nggak saudara untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali? Angkat tangannya ya, bersuka cita nggak saudara? Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saudara, kita lihat dulu ya beberapa ayat firman Tuhannya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara, ini ribuan tahun yang lalu ayat firman ini muncul. Kalau ribuan tahun yang lalu dikatakan ini waktu yang terakhir, berarti saat ini kita ada di akhir dari bagian yang terakhir. Katakan amin saudara. Amin. Ya, betapa panjangnya perjalanan waktu kita sampai di saat ini. Wah saudara, kita sedang benar-benar ada di penghujung akhir dari yang terakhir. Matius 16 ayat yang ketiga, saya memakai terjemahan sederhana Indonesia. Sedangkan kalau pagi hari langit merah dan gelap, kalian berkata, hari ini akan hujan. Hai orang-orang munafik, kamu bisa mengetahui apa yang akan terjadi dengan cuaca hanya dengan melihat tanda-tanda di langit. Kenapa kamu tidak bisa mengetahui tanda-tanda zaman yang sedang terjadi sekarang ini? Saudara, kita punya penglihatan, kita punya pikiran, kita bisa menerjemahkan ya tanda-tanda alam dalam hidup kita hari-hari. Tapi yang Tuhan ingin lebih kita lakukan apa? Untuk kita juga bisa mencermati tanda-tanda hal-hal yang sedang terjadi yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini yang Tuhan mau.
Dan saya percaya orang-orang yang bisa mengerti keadaan, tanda-tanda zaman, itu adalah orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau dia nggak intim sama Tuhan, dia susah untuk menembus, ya, untuk memahami, mencermati keadaan tanda-tanda zaman. Kenapa? Karena dia hidupnya asik dengan dirinya sendiri, saudara. Tapi saya berharap kita semua golongan orang-orang yang intim dengan Tuhan. Katakan amin. Sehingga kita bisa mengerti tanda-tanda zaman. Bukan hanya secara kasat mata tanda-tanda alam, cuaca dan lain sebagainya. Tapi yang sifatnya adalah hal-hal yang Tuhan beritahukan buat kita semua. Ya, kita lihat tanda-tanda zaman nanti. Nah, Wahyu 22 ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, sama-sama dengan keras, aku datang segera. Amin. Datanglah, Maranatha. Saudara harus ingat baik-baik. Perjalanan hidup kita ini bukan tidak ada tujuannya. Perjalanan hidup kita ini ada tujuannya. Apa tujuan hidup kita? Hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga, saudara. Katakan amin, saudara. Amin. Ya, saudara harus pegang ini. Harus tanamkan dalam pikiran saudara bahwa hidup saya ujung-ujungnya adalah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kenapa? Karena minta maaf, Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak mempunyai pikiran yang seperti ini. Kenapa? Karena terlalu asik dengan kehidupannya sendiri. Terlalu asik mengejar masa depan, mengejar cita-cita, terlalu asik lakukan hal-hal yang lain. Bahkan yang lebih parah, terlalu asik menikmati kenikmatan dunia. Sehingga tidak punya cara berpikir, tujuan yang jelas kemana hidupnya akan berakhir. Tapi saya percaya kita semua yang ada di tempat ini tahu kita akan berakhir bersama Yesus selama-lamanya di surga. Kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. So, Tuhan akan datang segera. Ya, Tuhan akan datang segera. Nah, kita lihat tanda-tanda akhir zaman. Semua sudah digenapi, nggak ada yang nggak digenapi. Ya, Matius 24, bertambahnya penyesatan. Penyesatan di mana-mana, Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang memberitakan bahwa dia Tuhan, ya. Dia orang yang harus disembah, bahkan ajaran-ajaran yang melenceng, bahkan kitab-kitab buatan tangan manusia, tokoh-tokoh, ya, yang mereka hargai, itu sudah tersebar di mana-mana. Perang udahlah, kita sudah makanan kita hari-hari, ya. Ukraina, Rusia, ya. Kita nggak sangka-sangka, kita kira hanya singkat tapi berkepanjangan sampai hari ini. Bahkan juga Timur Tengah juga, gejolak-gejolaknya. Bahkan Israel, Palestina, bahkan juga Iran. Wah, udah saudara, nggak berhenti-berhenti, saudara. Perang sudah terjadi di mana-mana. Kelaparan dan gempa bumi, kita sudah mengerti ini semua. Tanda-tandanya sudah jelas sekali. Bahkan penganiayaan, ya, umat Kristen, anak-anak Tuhan akan dibenci di mana-mana. Ini jelas sekali. Persekusi, ya, sudah jelas. Bahkan kemurtatan semakin bertambah, Bapak Ibu. Ini juga hari-hari kita saksikan bagaimana orang-orang yang tadinya, ya, dia di dalam Tuhan, tapi dia meninggalkan imannya, ya, demi harta, demi jabatan, bahkan demi pasangan hidup, demi kenikmatan dan lain sebagainya. Ya, bahkan yang keenam, kasih banyak orang akan semakin dingin. Ya, ini juga terjadi. Tapi yang luar biasa, dari hal-hal yang tidak baik dalam tanda petik, ini yang dahsyat. Poin yang terakhir, tanda-tanda zaman, Injil akan diberitakan ke seluruh dunia, saudara. Tuh, gak ada yang amin, saudara. Ini gak ada yang senang apa gimana, saudara? Amin. Amin. Benar apa yang gembala sidang kita katakan, hari-hari ini sedang terjadi Jesus for everyone. Semua orang akan mengalami kesempatan, mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Bahkan kita punya target, goal kita tahun 2033, Bapak Ibu. Ya, kita sedang menuju nih ke tahun 2033. Ada apa dengan tahun 2033 itu pick up-nya atau dalam tanda petik seperti Big Bang-nya, saudara, ya. Di mana banyak orang
Mereka sudah mengalami Kristus, mengalami pengenalan akan Kristus. Hatinya dijamah pemulihan besar-besaran. Itu Big Bang-nya nanti tahun 2033. Amin saudara. Nah itu bertepatan dengan itu 2000 tahun Pentakosta, perayaan Pentakosta saudara. Nah kita sedang menuju ke sana. Bahkan hari-hari ini sedang terjadi yang namanya Harvest Now. Penuaian jiwa sedang terjadi di mana-mana. Nanti saya akan bagikan buat saudara supaya saudara bisa mendapatkan gambaran yang lebih lagi. Nah ini tahun-tahun yang luar biasa. Nah lalu kita lihat ada apa dengan last call, atau apa yang terjadi dengan the last call di panggilan-panggilan yang terakhir ini. Nah yang pertama the last call itu bicara kesempatan yang terakhir. Ya kita ada di putaran yang terakhir kalau bicara lap dalam balapan mobil atau balapan lari ini ada di lap yang terakhir saudara. Ya bahkan saya ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang nabia saudara. Dia mendapatkan penglihatan, dia ibaratkan begini, ini kalau kedatangan Tuhan ibarat jam saudara. Kita ini udah di jam 12 kurang 5. Itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu 12 kurang 5 berarti kita dari tahun ini 12 kurang berapa saudara? Saya nggak tahu, mungkin udah kurang 2 menit, kurang 1 menit. Memang betul tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi tanda-tandanya Tuhan beritahu buat kita. Tapi waktu yang jelas tepat nggak ada yang tahu. Tapi tanda-tanda zamannya Tuhan berikan buat kita. Kalau saudara perhatikan hari-hari ini, kurang jahat apa manusia saudara? Ngeri. Ya. Pembunuhan, mutilasi keluarga, istri sendiri dimutilasi, pasangan sendiri, aduh saudara ngeri banget. Bahkan, maaf ya, dosa LGBT dan lain sebagainya udah, ngeri banget, orang udah berani-berani terbuka saudara menghujat Tuhan dan lain sebagainya. Kita ini ada di ujung dari yang akhir Bapak Ibu. Nah, kesempatan yang terakhir. Tuhan panggil saudara dan saya. Katakan amin saudara. Karena dia sayang sama saudara dan saya. Ya, kalau saudara naik pesawat biasanya kita suka dengar suara ya. Panggilan terakhir kepada Bapak Joni Simanjuntak ya. Ya ini hanya umpama aja, nggak beneran ya. Atau dengan Ibu Sylvia. Ya, biasanya saya mau kasih tahu buat saudara. Panggilan terakhir itu nggak cuma 1 kali, betul betul? Betul ya? Dia pasti lebih dari 1 kali. Ada momen-momen di mana Tuhan panggil kita berulang-ulang di masa-masa yang akhir ini. Betul. Amin saudara? Iya. Tapi ada momennya di mana pesawat itu harus on schedule dia berangkat. Dan pintu sudah harus ditutup. Saya percaya Tuhan panggil saudara dan saya selalu berulang-ulang kali. Dia ingatkan kita, dan ini kita ada di waktunya, di the last call nih. Waktu-waktu panggilan Tuhan yang terakhir. Nah, yang dahsyatnya lagi bicara the last call, ya bicara panggilan Tuhan di hari-hari yang terakhir, ya panggilan yang terakhir. Kita sedang ada di zaman anugerah. Sama-sama katakan zaman anugerah. Zaman anugerah bicara apa? Kesempatan terbuka lebar. Untuk kita mengalami pemulihan, untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk kita mengalami lawatan saudara. Terbuka lebar hari-hari ini. Bahkan yang dahsyatnya ya gembala sidang kita dari tahun 2013 mendapatkan apa? Pentakosta ketiga, the third of Pentecost sedang terjadi di Indonesia. Dan ada 5 dampak Pentakosta yang ketiga yang selalu kita baca di gereja kita. Pentakosta ketiga bicara pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street, saudara. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Bapak Ibu. Wow, dahsyat banget. Ini sedang terjadi. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa.
Gerakan ini dari timur ke barat akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin saudara. So ini masa-masa anugerah. Bicara panggilan yang terakhirnya Tuhan. Ini bicara masa-masa anugerah. Kesempatan besar terbuka buat saudara dan saya. Dan saya percaya bukan cuma untuk kita. Tapi juga buat anggota keluarga kita. Buat lingkaran pertemanan kita. Siapa aja punya kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan. Mari kita lihat yang berikutnya. Saudara, hari-hari ini benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita mau menyambung the last call. Saudara, Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21. Ini sesuatu ayat yang mengkonfirmasi keadaan sebelum Yesus datang. Dikatakan apa? Kristus itu harus tinggal di surga sampai. Sama-sama katakan sampai. Lebih keras 1, 2, 3. Bicara batasan waktu. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Soroti kata sampai. Itu batasan waktu. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kalau kita sambungkan dengan tadi zaman anugerah, Pentakosta ketiga, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus akan menginsafkan hati manusia. Artinya apa? Pemulihan demi pemulihan, pemulihan demi pemulihan, pemulihan demi pemulihan, sampai semua dipulihkan, Yesus datang. Tuh gak ada yang amin saudara. Ini gak rindu semua Tuhan datang atau gimana? Amin. Ya. Amin. Kita lihat berita-berita. Waduh, ini dahsyat di California, saudara. Ribuan orang dibaptis di pantai. Kita tahu kota California ya, dalam tanda petik Amerika, saudara. Kehidupan bebas di sana. Tapi dalam satu hari ribuan orang memberikan diri kepada Tuhan Yesus. Sampai enggak lagi di kolam renang, Bapak Ibu, harus di laut, saudara. Ribuan orang. Kita tahu beberapa tahun lalu revival di kampus. Di Asbury, Kentucky, saudara. Mereka hanya cuma ibadah, chapel biasa. Anak-anak muda, anak-anak kuliah, saudara. Musiknya juga sederhana. Tapi tiba-tiba mereka dilawat Tuhan, dilawat Tuhan, dilawat Tuhan. Luar biasa, gak berhenti-berhenti 2-3 hari. Mereka ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Ada satu teman saya, dia kesaksian di gerejanya dia. Dia pemimpin anak-anak remaja, saudara, JC. Jadi hari itu pas hari Pentakosta, jadi ibadah Pentakosta. Nah, anak-anaknya nih, anak-anak remaja lagi kumpul di selasar pintu depan ruang ibadah, saudara, mau merayakan ulang tahun dari temennya. Lalu tiba-tiba gembalanya turun sambil nganter pembicara. Lalu anak-anak remaja ini bilang, om doain dong nih yang ulang tahun. Lalu gembalanya mau doain, tapi sebelum doain, Bapak gembala bilang, kita nyembah Tuhan dulu, kita nyembah. So tahu apa yang terjadi? Ketika diangkat pujian penyembahan, mereka dilawat Tuhan, gak berhenti-berhenti Bapak Ibu. Gak berhenti-berhenti. Sampai 2 jam nangis-nangis bahasa roh Bapak Ibu. 2 jam. Yang tadinya cuma untuk mau doain ulang tahun, tapi jadi lawatan Roh Kudus, saudara. Saya mikir-mikir, untung lilinnya belum dinyalain tadi, saudara. Kalau udah dinyalain udah habis. Tapi saat itu udah gak penting lagi ke ulang tahun, saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus yang bekerja. Katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. So saya mau beritahu buat saudara, hari-hari ini the last call, bicara zaman anugerah. So harusnya bersuka cita loh di zaman Pentakosta ketiga. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, manusia tuh gak bisa mengubah dirinya sendiri. Bahkan manusia gak bisa mengubah manusia. Suami gak bisa ubah istri, istri gak bisa ubah suami, orang tua gak bisa ubah anak, anak gak bisa ubah orang tua. Apalagi anak mantu mau ubah mertua, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa, benar. Yang hanya bisa mengubah hati manusia cuma Roh Kudus.
Karena firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu menginsafkan hati manusia, Bapak Ibu. Saya ingat waktu gereja kami di Pulau Gadung 1 tahun berdiri, saudara. Kami dapat kesempatan melayani acara Natal dari salah satu ormas. Kebetulan di tempat kami banyak orang-orang Sumatera Utara, saudara. Ya. Lalu mereka minta, Pak Gembala bisa nggak Pak? Saya panitianya Pak, tolong layani Pak. Acara organisasi kita. Di mana saya tanya? Di Veldrum Pak. Di apa itu, gedung KNPI ada ruangan hall begitu. Oke. Saya datang, saudara. Kita bawa tim musik, saya khotbah. Itu waktu saya khotbah, saudara. Dalam tanda petik ya, itu panitia-panitianya tuh pada di luar semua tuh. Pada di depan. Tapi saya bilang nggak apa-apa, udah biarin aja. Yang jemaat aja yang mau ini ya. Saya tetap khotbah, saya tidak terganggu, saudara. Tapi di akhir khotbah, saya angkat satu pujian. Saya bilang, ayo kita nyembah Tuhan. Lalu Tuhan gerakin untuk altar call, saudara. Saya tahu waktu penyembahan untuk altar call itu orang-orang yang di luar mendadak masuk ke dalam, saudara. Waktu masuk ke dalam, kita nggak pernah nyangka. Mereka dilawat Tuhan. Nangis. Bahkan sampai selesai ibadah ada satu bapak nangis sesegukan dibawa ke saya. Pak Pendeta tolong doain bapak ini. Oh iya. Dia nangis, matanya bengkak, saudara. Lalu saya doain, saudara. Tambah nangis. Selesai saya doain. Dia ngomong, Pak Pendeta izin bicara. Boleh, kenapa? Pak Pendeta, saya ini Kristen dari lahir, Pak Pendeta. Di tempat saya nggak ada orang Kristen, ada yang Kristen. Gitu. Ya. Dia bilang begini, Pak, 19 tahun saya tidak pernah datang ke gereja. Saya bilang, oh ya boleh datang. Gereja kami di Mall PTC Pulau Gadung situ. Silakan datang. Boleh Pak Pendeta, boleh banget. Langsung saya suruh follow up anak-anak kami, saudara. Datang saudara bapak ini. Datang. Sekarang jadi jemaat yang setia. 19 tahun gak pernah gereja. Saya mau bilang buat saudara, ini penuaian Bapak Ibu. Ini musim penuaian, musim anugerah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Satu lagi yang saya terkaget-kaget, saudara. Ada satu bapak waktu saya datang ke salah satu kul di tempat kami. Jemaat baru dia, memang saya juga baru lihat dia. Pak Pendeta izin bersaksi, ya boleh silakan. Lalu dia kesaksian. Dia bilang gini, Pak Pendeta saya ini baru datang ke gereja Bapak. Waktu ibadah malam tahun baru Pak. Oh iya. Pak tahu nggak? Sebelum saya datang ke gereja Bapak, saya kerjanya apa? Oh saya nggak tahu, saya bilang. Soalnya dia bilang, soalnya terbuka dia bilang, Pak, saya ini pencopet di terminal Pak. Reaksi saya dua, saudara. Satu kaget, kedua agak-agak takut juga dikit, saudara. Oh iya. Tapi Pak, waktu ikut ibadah di tempat Bapak, di tengah-tengah ibadah, saya itu batuk. Lalu saya ke toilet, ke kamar mandi. Waktu di toilet Pak, itu Tuhan langsung ngomong sama saya, liatin semua dosa saya. Dan gak tahu kenapa di kamar mandi saya bisa nangis, menyesali perbuatan saya Pak. Dan malam itu dia bilang di kamar mandi, saya janji sama Tuhan, Tuhan aku mau bertobat. Tuhan ampuni saya. Lalu dia ngomong gini, ini yang dahsyat, ini yang jadi satu poin buat saya. Dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya janji kalau saya bertobat, saya gak akan kembali ke pekerjaan lama saya. Kalaupun setelah bertobat saya tidak dapat kerjaan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak akan kembali ke pekerjaan lama saya. Siapa yang bisa ubah? Cuma Roh Kudus. Kita layani
Dibaptis di sini saudara. Ikut kom. Kami buka kelas kom di gereja kami. Ikut kom, ada 35 orang kita buka kelas kom. Bapak ini bertahan sampai akhir, sampai wisuda. Tidak ada absen sedikit pun. Siapa yang bisa buat itu? Roh Kudus. Itu di panggilan hari-hari terakhir ini Bapak Ibu. Benar. Saudara, harusnya kalau dengar kata Pentakosta ketiga, saudara sukacita. Kenapa? Karena banyak mungkin anggota keluarga kita yang belum bertobat. Dan mereka punya kesempatan hari-hari ini untuk mereka ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Cuma masalahnya kita nggak nangkep Pentakosta ketiga, kita cuma asal dengar atau mungkin ada enggak. So, harusnya happy saudara. Amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Iya. Ini sedang terjadi atas bangsa kita Indonesia saudara. Ada satu ibu, dia bergumul anaknya nakal saudara, remaja. Bolak-balik kepada saya, aduh gimana ya Kristian ya. Saya cuma bilang sama ibu ini, Ci, ini Pentakosta ketiga, Roh Kudus yang bekerja. Bertahun-tahun saudara. Anaknya nongkrong-nongkrong di biliar, pakai anting. Cowok padahal ya pakai anting saudara. Wah gak karuan hidupnya. Tapi saya cuma bilang, saya gak ada solusi lain. Solusinya cuma satu, doa. Doain, ini zaman Roh Kudus. Beberapa tahun kemudian ibu ini WA saya, Kristian boleh saya telepon? Boleh. Dia telepon saya, Kris, tadi malam saya lihat ngintip-ngintip di kamar anak saya. Anak saya lagi baca Alkitab di atas tempat tidur. Siapa yang kerja? Roh Kudus. Roh Kudus. Hari-hari ini sedang terjadi di panggilan yang terakhir, the last call-nya Tuhan nih. Saya tuh bayang-bayangin kayak model begini ya, gini-gini. Kalau saudara suka ke salah satu outlet sepatu, itu suka ada tulisan last call. Betul nggak? Biasanya yang last call tuh harganya turun gitu loh. Diskon. Betul ya? Langsung ngebayangin outlet sepatu semua. Dalam tanda petik, seolah-olah dalam tanda petik, surga lagi obral besar-besaran. Hari-hari ini surga lagi obral pertobatan besar-besaran. Itu sedang terjadi Bapak Ibu. Amin. Rindukan di kul saudara juga ada pencurahan Roh Kudus. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Saudara, dengan cepat 10 menit terakhir ya. Nanti kita ada sesi makan-makan Pak. Oh, tanya jawab bukan makan-makan saudara ya. Sesi tanya jawab. So kita lihat slide berikutnya. Bagaimana respon kita? Yang pertama kita lihat. Saudara, jangan keraskan hati untuk pertobatan di hari-hari terakhir ini. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, saya mau beritahu buat saudara. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Katakan amin. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang abadi. Tapi saya beritahu juga buat saudara dengar baik-baik. Kalau suatu hari nanti ada orang yang mungkin dia tidak masuk surga tapi malah masuk neraka. Saya mau beritahu buat saudara. Itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi orang tersebut. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Karena orang tersebut yang selalu menolak kasih Tuhan. Benar. Kalau suatu hari kelak ada orang yang gak bisa masuk surga, bukan karena Tuhan gak sayang sama orang itu, bukan karena Tuhan gak mengasihi orang itu. Tuhan mengasihi. Tapi sebaliknya orang itu yang selalu menolak kasih Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab jelas. Tiap hari Yesus berdiri di muka pintu hati kita.
Dia mengetok kita. Halo Christian, Joni, Lydia, Novi, halo, halo. Baca Alkitab yuk. Doa yuk. Ikut KTM yuk, midweek yuk. Ibadah ya, ibadah ya. Tapi kita selalu tutup pintu hati kita. Amin. Amin. Jangan keraskan hati Bapak Ibu. Lembutkan hati kita. Miliki satu kerinduan Tuhan. Pulihkan saya Tuhan. Kita harus punya pikir. Kalau saya nggak dipulihkan saya tahu akhirnya saya nanti ada di mana Tuhan. Tapi kalau Tuhan pulihkan saya tahu akhirnya nanti saya ada di mana. Amin. Amin. Jangan keraskan hati Bapak Ibu. Dan biasanya Tuhan bicara dengan berbagai macam cara. Betul betul? Betul ya? Bisa dengan Roh Kudus langsung. Bisa juga lewat pemimpin rohani kita, gembala kul kita. Teman-teman kul kita, teman-teman persekutuan kita. Berubah dong. Rajin dong ibadahnya. Ayo dong. Jangan begitu lagi. Yuk ampuni yuk, ampuni yuk. Belajar ngampunin. Nehi. Saya beritahu buat saudara. Termasuk untuk saudara yang punya luka hati. Hati-hati. Hati-hati. Surga bukan hanya tempat bagi orang-orang yang sudah diampuni dosanya karena anugerah Tuhan. Tapi surga juga tempat bagi orang-orang yang sudah bisa mengampuni. Saya ulang sekali lagi. Surga bukan hanya tempat bagi orang-orang yang dosanya sudah diampuni karena anugerah Tuhan. Tapi surga juga tempat bagi orang-orang yang sudah bisa mengampuni orang lain. Jangan sampai Tuhan datang, kita masih simpan dendam. Kita masih simpan kepahitan. Jangan sampai. Selesai saudara. Amin. 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 Mengampuni susah apa gampang? Yang bilang susah? Nggak ada yang angkat tangan. Yang bilang gampang? Nggak ada yang angkat tangan juga. Yang mati rasa angkat tangan. Nah itu saya mati rasa Pak Pendeta. Udah nggak tahu lagi Pak Pendeta rasanya ini Pak Pendeta. Udah terlalu luka Pak Pendeta. Mengampuni susah kalau kita tidak libatkan Roh Kudus. Tapi mengampuni menjadi mudah kalau kita libatkan Roh Kudus. Karena ada kasih karunia Tuhan. Kesanggupan yang dari Tuhan. Kemampuan yang dari Tuhan. Yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Gak ada yang amin. Saya gak terima semua apa gimana? Amin. Amin. Coba 30 detik bayangin musuh-musuh saudara. Coba 30 detik. Coba ingat namanya. Nanti waktu kita doa bilang, Tuhan, malam ini aku ambil keputusan mengampuni dia. Dengar ya. Mengampuni itu keputusan bukan perasaan. Keputusan. Saya tahu keputusan yang sulit adalah mengampuni orang yang menyakiti hidup kita. Tapi sekali lagi, kalau ada Roh Kudus, kita pasti bisa, saudara. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. So jangan keraskan hati, lembutkan hati. Balik sama Tuhan, minta Tuhan tolong. Even kita yang maaf dalam tanda petik mungkin ada yang kecanduan ya. Keterikatan, doa Tuhan tolong saya, Roh Kudus bantu saya. Ini zaman anugerah, saudara, banyak cara Tuhan akan pulihkan hidup kita. Amin. Nah kita lihat yang kedua, saudara harus jaga api keintiman dengan Tuhan. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya apa?
kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi apa? Daging lemah. Saudara mungkin sudah bertobat, Pak. Saya udah pulih, Pak. Saya udah bertobat, Pak. Tapi saudara juga harus jaga api, Bu. Jaga api Tuhan. Katakan amin. Rajin ibadah, rajin doa, baca Alkitab setiap hari di rumah. Satu-satunya buku yang ketika kita baca penulisnya ikut hadir itu adalah Alkitab. Saudara mungkin punya banyak buku di rumah, buku sejarah, biografi, apalah buku novel. Tapi waktu saudara baca itu penulisnya gak ikut hadir bersama saudara. Tapi waktu saudara baca Alkitab di rumah, penulisnya langsung ada di samping kita. Dan waktu kita baca Alkitab, penulisnya sambil usap-usap punggung kita. Penulisnya sambil membisikkan ke telinga kita, kuat ya anakku. Semangat ya nak. Jangan nyerah ya nak. Itu Alkitab. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Siapa yang baca Alkitab tiap hari? Yang katakan. Mayoritas banyak, puji Tuhan. Yang gak angkat tangan, bacain apa? Bacain orang Pak Pendeta. Tuh orang kok modelnya kayak begitu banget ya Pak Pendeta. Orang jangan dibacain, tidak membangun iman. Katakan amin. Kadang minta maaf ya, minta maaf nih dalam tanda petik nih. Yang bikin lebih agak menggelitik. Tapi biasanya orang-orang zaman dulu punya, zaman-zaman sekarang udah jarang. Selama hidup dia gak pernah baca Alkitab. Tapi waktu dia meninggal, dia taruh Alkitab di tangannya di peti mati. Telat. Amin. Baca Alkitab. Saudara akan kuat, jaga api. Lihat contoh 5 gadis bijaksana. Apa yang membuat mereka ketemu Tuhan? Karena mereka punya minyak. Dan minyak itulah yang bisa mengeluarkan api, saudara. Minyak itu apa sih? Roh Kudus, keintiman dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan itu minyak. Ibadah. Makanya tadi saya ngobrol sama Pak Mul di belakang, saudara. Saya bilang kita nih bagus loh ada ibadah tengah minggu, saudara. Kenapa? Karena begini ya. Ini manusia nih Bapak Ibu suka pasang surut. Hari Minggu ibadah on fire. Saya mau tanya on fire-nya berapa hari itu? Senin masih setengah. Selasa makin turun. Rabu udah mau turun ada KTM. Naik lagi saudara. Kamis udah mau turun. Jumatnya ada kul. Naik lagi saudara. Amin. Makanya Paulus bilang apa? Menjelang hari Tuhan. Janganlah engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Semakin giat. Semakin giat. Supaya apa? So terjaga apimu. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Yang terakhir. Saya boleh minta pemusik. So yang ketiga. Bagaimana respon kita dalam menghadapi the last call-nya Tuhan. Panggilan terakhirnya Tuhan. So harus berikan hidup saudara untuk melayani Tuhan. Sama-sama katakan melayani Tuhan. Lebih keras 1, 2, 3. Menyelesaikan amanat agung Bapak Ibu. Ya. Pergi, muridkan, baptis, ajar. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Pak Pendeta, saya gak bisa khotbah Pak Pendeta. Saya gak jago ngomong Pak Pendeta. Apa yang saudara bisa? Ya saya sih cuma bisa berdoa. Bagus. Selesaikan amanat agung lewat doa. Sambil minta sama Tuhan, Tuhan urapi saya. Supaya saya juga bisa bercerita tentang Tuhan kepada orang lain. Katakan amin saudara. Amin. Pak Pendeta tapi saya udah coba. Ngomong sama dia apa, ajak dia apa ke gereja. Dia selalu nolak. Jangan kalah sama sales marketing. Amin. Sales marketing ditolak berapa kali? Nyerah gak?
Dikejar terus gak? Iya. Sama-sama katakan sampai closing. 1, 2, 3. Lebih keras 1, 2, 3. Tepuk tangan buat Tuhan. Sampai closing. Benar. Rewardnya besar. Buat saudara. 1 jiwa itu berharga di mata Tuhan. Selesaikan amanat agung Bapak Ibu. Yang paling sederhana begini nih. Yang paling sederhana. Boleh gak saudara gini. Tiap malam jadi pendoa. Buat jiwa-jiwa. Buka jalan dulu. Sama-sama katakan buka jalan. Lewat apa? Doa. Doa itu selalu membuka yang tertutup. Itu doa Bapak Ibu. Doa. Sebelum Pentakosta dicurahkan yang pertama. Apa yang dilakukan murid-murid? Doa. Roh Kudus turun. Roh Kudus yang bekerja. 3.000 jiwa dibaptis. Amin. 2 minggu lalu saya ketemu satu keluarga. Keluarga ini bersuka cita saudara. Karena anak nomor 2-nya tuh kembali kepada Tuhan. Saya tahu anak yang keduanya ini memang hidupnya aduh saudara. Karena saya juga terlibat melayani ya anak yang kedua ini. Terikat narkoba, terikat dengan hal-hal yang gak benar saudara. Bahkan maaf ya saudara ya kawin cerai saudara. Mamanya panik. Beberapa tahun terakhir gimana nih Pak Kris, dikit-dikit telepon saya. Saya cuma bilang, tante doa terus ya. Saya juga doain dari rumah, doa terus ya tante. So 2 minggu yang lalu kita makan bareng. Tiba-tiba di tengah-tengah kita lagi makan bareng. Anak yang nomor 2 ini yang laki-laki saudara. Dia bilang gini, Pak boleh gak saya menyampaikan sesuatu? Oh boleh, kenapa? Pak beberapa hari saya tuh dengar suara Tuhan, suara Roh Kudus. Dan Roh Kudus suruh saya minta maaf kepada mami saya, kepada cici saya. Kepada cici saya satu lagi, cuma satu lagi di Amerika. Dan juga kepada Pak Pendeta. Selama ini saya salah Pak. Saya menyakiti orang tua, menyakiti keluarga saya. Saudara, orang ini ya udah terikat narkoba, saudara, masuk rehab bolak-balik. Bahkan kabur dari tempat rehab, di rumah mengurung diri 2 tahun di dalam kamar, saudara. Keluar cuma mandi sama makan. So bisa bayangin hidupnya sengsara seperti orang yang terikat roh, saudara. Tapi malam itu ketika kita makan bersama, saudara, dia dengan hancur hati, dia rendah hati, dia minta maaf. Saya terkagum-kagum sama Tuhan ya. Kenapa? Karena gini, bukan karena usaha kita, tapi karena Roh Kudus saudara. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Amin. Bisa gak saudara juga doain siapa yang belum bertobat dalam keluarga, dalam rumah tanggamu. Ayo kita ada di momen-momen terakhir panggilan Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Kita nyanyi dulu ya, baru nanti kita tanya jawab ya. Yesus Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan. Tuhan, kuserahkan hatiku. Semua ku berikan padamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu.
Tuhan, mengasihimu, mengasihimu, kasihimu, hanya itu Tuhan, kerinduanku, mengasihimu Tuhan, kasihimu Tuhan, hanya itu kerinduan. Mari sambil angkat tanganmu, katakan melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan Yesus, hanya itu Tuhan, itu kerinduanku, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan, hanya itu. Sekali lagi, melayanimu Tuhan, ibu layan, hanya itu kerinduanku, melayanimu, layanimu Tuhan, hanya itu kerinduanku. So, tundukkan kepala sejenak, saudara, pejamkan mata saudara sejenak. Dan kalau boleh saya ajak taruh tangan kanan saudara di hatimu saudara saat ini. So, ambil waktu 1 menit saudara datang di hadapan Tuhan, pribadi lepas pribadi. So, Tuhan ingatkan kita malam hari ini, kita ada di zaman-zaman yang luar biasa. Di zaman-zaman yang akhir dari bagian yang terakhir. Ada the last call Tuhan buat saudara dan saya. Saudara, ada panggilan Tuhan, panggilan kasih untuk kita kembali sama Tuhan, untuk kita bertobat sungguh-sungguh. So, saya nggak tahu bagaimana hidup saudara, tapi kalau mungkin ada beberapa di antara saudara kau berkata, Pak Pendeta, hidup saya udah rusak, udah hancur Pak Pendeta, saya ini sampah Pak Pendeta. Saya nggak peduli. Saudara tetap disayang Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membenci saudara. Yang Tuhan benci adalah dosa kita. Saudara datang sama Tuhan, saudara datang sama Tuhan, saudara datang sama Tuhan. Bilang, Tuhan ubahkan hidup saya, ubahkan hati saya. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa saudara, saya baca dalam kitab Kejadian itu luar biasa. Mereka tahu diri mereka telanjang, tapi yang hebat, Tuhan buatkan pakaian dengan tangan Tuhan sendiri. Dan Tuhan memakaikan pakaian kepada mereka. So, itu kasih Bapa buat kita. Dia menyayangi saudara, dia menyayangi saya. Kalau hari ini Tuhan panggil saudara, ayo kembali, ayo datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Jangan keraskan hatimu saudara. Datang sama Tuhan, datang. Jamah. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan menyayangi saudara. Tidak ada yang terlalu hina saudara di hadapan Tuhan. Datang, datang saudara. Ini waktu-waktu yang terakhir. Karena yang Tuhan rindukan tidak ada yang lain selain tinggal bersama dengan kita selamanya di surga saudara. So, datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Engkau yang menyimpan kepahitan, luka hati, ayo doa sama Tuhan. Tuhan, sembuhkan hatiku, pulihkan hatiku Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Roh Kudus bantu aku, aku bisa melepaskan pengampunan. Tuhan jamah ya Roh Kudus, jamah ya Roh Kudus, bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan yang kedua, saudara harus jaga apimu saudara. So, harus setia intim dengan Tuhan, bersekutu, baca firman, doa, nyembah Tuhan tiap hari saudara. Dan yang terakhir saudara bilang sama Tuhan, Tuhan
pakai saya untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Pakai saya Tuhan, untuk saya melayani jiwa-jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mengasihimu, kasih-Mu, hanya itu kerinduanku. Mengasihimu, kasih-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Roh Kudus terus bekerja atas setiap kami Tuhan. Baharui hati kami. Berikan kami hati yang baru dan roh yang baru Tuhan. Hati yang taat, hati yang lembut, hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang membenci dosa, tapi hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya ya, atau mungkin diskusi, silakan kita buka ruang diskusi. Ya, kita memang membuat sesuatu yang berbeda di ibadah midweek fellowship ini saudara. Silakan, jangan malu-malu, boleh bertanya, atau mungkin ada yang ingin menambahkan juga tidak apa-apa. Silakan. Apakah ada di antara Bapak Ibu mungkin tadi mengenai firman Tuhan yang sudah disampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan yang mungkin belum jelas atau kurang jelas, boleh saat ini mumpung masih ada pembicaranya di sini, hamba Tuhannya di sini, boleh bertanya. Kalau ada, oh ada. Nah, silakan, ya, ada boleh. 2 orang, silakan boleh. Shalom Bapak Pendeta. Shalom. Saya mau tanya, jika saya sudah mengampuni sama orang, tapi orang itu selalu mengingatkan akan kesalahan kita. Sepertinya kan saya sudah mengampuni orang ini nih. Terus tiba-tiba orang itu ingetin kesalahan kita yang ulang lagi. Terus kita timbul lagi sakit hati kita. Apakah itu dosa juga? Oke. Ya, makasih Pak. Puji Tuhan. Pak siapa namanya? Pak Handi Pak. Pak Handi. Tepuk tangan dulu buat Pak Handi saudara. Luar biasa. Nah saudara, ini pertanyaan bagus. Saudara, ini saya beri satu rahasia buat saudara ya. Ini kebenaran firman Tuhan. Saya beritahu buat saudara begini. Mengampuni itu tidak cukup 1 kali. Mengampuni itu Yesus ajarkan kita berapa kali berapa? 7 kali 70. Artinya apa? Sempurna, berulang-ulang kali. Pertanyaannya, kenapa Pak Pendeta saya harus ampuni orang yang sama berulang-ulang kali? Karena begini Bapak Ibu, hari ini kita bisa ampuni dia, minggu depan mukanya nongol lagi di pikiran kita. Ingat mukanya, bunyi lagi nggak alarm kita? Bunyi lagi, betul? Minggu depannya dia nongol beneran depan kita, bikin kita kesel lagi, ngingetin lagi masa lalu kita, ngingetin lagi dan lain sebagainya. Ampuni lagi, artinya begini, mengampuni 7 kali 70, artinya begini Bapak Ibu, tiap kali saudara ingat musuh saudara, tiap kali itulah engkau ampuni dia. Amin. Amin. Jadi kalau tadi Pak Handi, Pak Pendeta, saya udah ampuni dia, tapi dia nongol lagi Pak, ampuni lagi. Minggu depan nongol lagi, ampuni lagi. Bulan depan nongol lagi, ampuni lagi. Itu yang Yesus ajarkan. Makanya gak cukup loh 1 kali ngampunin. Sampai kapan Pak? Sampai kebal hati kita. Sampai mati rasa. Sama-sama katakan mati rasa. Mati rasa. Benar. Saya ngalamin yang begitu saudara, benar. Proses. Udah ampuni nih. Ingat lagi, aduh sakit lagi. Ternyata saya baru tahu rahasianya. Tiap ingat,
tiap kali itulah engkau ampuni dia. Lewat apa? Confess, perkataan. Sebut namanya. Tuhan, aku mengampuni, sebut namanya. Aku mengasihi dia dengan kasih Tuhan. Awal-awal memang berat, kadang air mata turun saudara. Tapi nanti lama kelamaan saudara akan dapat kelegaan dari Tuhan. Jadi tiap orang yang datang lagi, Pak, ampuni lagi, Pak. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai kita benar-benar mati rasa, saudara. Mati rasanya artinya gini, udah gak sakit lagi sama orang itu gitu loh. Amin. Bahkan kalau mau lebih ekstrim, Tuhan ajarkan kita apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Saya lakukan ini loh Pak. Saya bukan hanya confess, mengampuni dalam doa saya, tapi saya menabur kasih kepada orang tersebut. Tindakan kasih. Saya siapin hadiah. Waktu itu saya ingat saya beliin baju saudara. Saya bungkus kado dengan yang terbaik. Saya lakukan itu. Lalu saya telepon orang yang menyakiti saya. Kamu di mana? Oh dari sini. Bisa ketemuan gak nanti? Oh ya bisa. Kenapa Kris? Enggak apa-apa, pengen ketemuan aja. Waktu ketemuan saya kasih kado. Ini kado buat kamu. Saya kan gak ulang tahun Kris. Enggak, ini berkat buat kamu. Itu mukanya dia langsung merah, kuning, hijau, abu-abu. Semua campur saudara. Lalu dia bilang, Kris maafin saya ya. Saya bilang nih, gak usah minta maaf. Justru saya bersyukur lewat kejadian ini. Tuhan bawa saya semakin lagi dibawa naik oleh Tuhan. Orang yang bisa mengampuni, hidupnya akan diangkat oleh Tuhan. Lihat Saul dan Daud. Siapa yang menyakiti siapa? Saul menyakiti Daud. Betul ya? Lihat nih. Saul menyakiti Daud. Daud lawan gak? Enggak. Waktu Daud gak lawan, Daud diangkat oleh Tuhan. Saul nyakitin Daud lagi. Daud lawan gak? Enggak. Dia ngampuni, dia makin diangkat oleh Tuhan. Saul nyakitin Daud lagi. Daud balas gak? Enggak. Daud ampuni, bahkan 2 kali dia ada kesempatan untuk bunuh Saul. Daud sampai bilang, siapa kita mau menjamah orang yang diurapi Tuhan? Daud ampuni lagi. Sampai Daud bilang, Bapakku Saul, aku salah apa? Daud gak pernah nyakiti Saul. Akhirnya apa? Daud makin lama makin diangkat oleh Tuhan. Saul makin lama makin turun. Karena Saul tidak berubah. Kalau Saul berubah, Saul juga pasti akan diberkati Tuhan. Kalau saudara mengampuni musuhmu, kau akan dibawa naik oleh Tuhan. Kau dipromosikan oleh Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Nah, udah Pak Andi. Oke, satu lagi tadi. Ya. Boleh sebutkan namanya. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Nama saya Hans. Hans ya. Dari Kuljawara. Tepuk tangan dulu Kuljawara. Luar biasa. Nah, ini komandannya yang di depan. Ya, saya mau bertanya ya. Sebelumnya dasar saya bertanya karena Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ya saya mau belajar firman Tuhan. Tadi Pak Pendeta kita sudah bahas soal, tadi Pak Pendeta sudah menerangkan soal gimana kita hidup sebenarnya tujuannya adalah finalnya hidup bersama Tuhan di surga, seperti itu kan. Di sini saya mau kaitkan dengan ayat firman Tuhan di Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Gini. Bunyinya adalah, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, sesudah itu dihakimi. Ayat 28. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ini teringat saya tentang kisah di mana ada penjahat yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus. Saya lupa sebelah kiri atau kanan. Pokoknya itu dia yang akhirnya bertobat.
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya Tuhan bilang saat dia sudah nanti kau akan bersamaku di Firdaus, seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah seorang penjahat ini, katakanlah mungkin orang yang baru mengenal Kristus, menerima Kristus, apakah nantinya akan ikut merasakan penghakiman juga oleh Tuhan Yesus? Apakah atau mungkin karena Tuhan Yesus sudah menganugerahkan firman yang dia bilang engkau akan bersama-sama aku di Firdaus, dia akan istilahnya apa ya, mendapat red carpet untuk hidup bersama Tuhan di sorga. Jadi itu pertanyaan saya, terima kasih. Ya oke, Pak Hans. Jadi gini Bapak Ibu, kita yang di dalam Tuhan ya, yang diselamatkan Tuhan, lalu kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita tuh nanti gini, kan nanti ada dua pengadilan ya. Nah pengadilan pertama, kita akan nanti di pengadilan yang pertama. Pengadilan pertama itu bukan karena dosa salah, bukan. Tapi pengadilan ini loh, reward. Apa untuk kita dapat mahkota, dapat hadiah. Itu kalau orang-orang yang di luar Tuhan, yang hidupnya itu sampai akhir hidupnya dia menolak Tuhan, bahkan dia dia hidupnya keraskan hati, bahkan mungkin dia udah terima Tuhan tapi dia jatuh dalam dosa dan dia nggak berbalik lagi sama Tuhan, itu nanti dia akan menghadapi yang namanya penghakiman, yang betul-betul penghakiman. Nah, tapi kalau kita yang dalam Tuhan, bahasanya memang penghakiman, tapi esensinya tuh bukan kita dihakimi ini itu, tapi gini, kayak seperti sidang bukan sidang ya, kayak kita tuh nanti dikasih reward, oh kamu udah setia, wah ini gembalaku ya, wow menangkan jiwa banyak, wah dapat mahkota ya, nanti dapat ini. Jadi pengadilannya tuh modelnya seperti itu kalau orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Nah, penghakiman yang artinya penghakiman dosa hidup mati itu orang-orang yang di luar Tuhan dan yang mengeraskan hatinya sampai akhir. Dia tidak bertobat. Ya sekalipun dia udah terima Tuhan tapi dia jatuh dan dia tinggalkan Tuhan, dia nggak balik lagi. Ah itu selesai itu. Itu dia akan ngalamin penghakiman maut lah, yaitu ya dari buku kehidupan dan lain sebagainya. Ya tapi kalau kita udah sungguh-sungguh dalam Tuhan ya, kita tuh pengadilannya pengadilan dikasih reward gitu loh. Dikasih hadiah, dikasih mahkota. Amin. Bahkan nanti kita akan bersama-sama dengan Kristus memerintah dalam kerajaan berapa? 1000 tahun. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Nah, jadi penting Bapak Ibu juga harus mengingatkan orang lain, anggota keluarga kita. Yuk, saya sampai hari ini masih ada beban nama-nama orang yang saya tahu hidupnya masih di luar Tuhan. Saya selalu doain tiap malam. Saya selalu minta Tuhan jamah. Dan ada kesempatan waktu saya menginjil, saudara. Kenapa? Karena kasihan Bapak Ibu. Terhilang nantinya, akan dapat penghakiman Bapak Ibu. Di neraka kekal selama-lamanya. Ya, jadi saudara juga harus punya beban yang sama, compassion yang sama Bapak Ibu. Amin. Ya, amin. Nah, saya jadi ingat ada kisah siapa itu orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tahu cerita itu enggak saudara? Dua-duanya mati. Betul ya? Lalu orang kaya masuk mana? Neraka lah gambarannya ya. Lazarus masuk surga. Tapi saya kasih tahu buat saudara ya, kaya dan miskin enggak ada hubungannya sama surga dan neraka. Enggak ada hubungannya. Jadi masuk surga karena miskin, nggak ada hubungannya. Masuk neraka karena kaya, tidak ada hubungannya. Tapi itu berhubungan dengan apa? Keselamatan. Orang kaya itu bilang kan sama Bapak Abraham ya, Bapak ini, tolong dong, ingetin saudara-saudara saya supaya mereka juga bertobat. Kurang lebih begitu bahasanya ya. Terus Bapak Abraham bilang apa? Bapak Abraham bilang gini, kalau sama yang dari orang-orang yang nyata aja dia gak mau diingetin, apalagi sama, gambarnya gini kurang lebih ya, apalagi sama orang yang
yang datang dari dunia luar, misalkan kan tuh si Bapak Abraham udah dalam keabadian lah. Kalau sama sesama manusia aja diingetin gak mau, apalagi sama orang yang lain. Nah jadi dari pelajaran ini kita belajar begini saudara. Artinya apa? Selama masih ada yang mengingatkan kita untuk Tuhan Yesus, untuk kita bertobat kepada Tuhan. Itu yang tadi saya bilang, jangan keraskan hati. Katakan amin. Karena yang bikin kita masuk surga itu adalah keselamatan. Waktu hidup kita betul-betul kita beri buat Tuhan. Katakan amin saudara. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat malam yang indah Tuhan. Buat firman-Mu Tuhan yang telah Tuhan sampaikan Tuhan melalui Pastor Christine Tantama Bapa. Kami percaya Tuhan panggilan terakhir ini Bapa akan membawa kita Tuhan akan untuk terus Tuhan yakin Bapa kalau Engkau adalah penyelamat kami Tuhan. Panggilan ini panggilan terakhir Tuhan, di mana kami harus bertobat Tuhan dan terus mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan Tuhan di Midweek Fellowship ini Tuhan. Terima kasih buat unity yang terjadi Tuhan malam hari ini Bapa. Malam hari Tuhan kami mendoakan buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani malam hari Tuhan Yesus. Kau percaya Tuhan. Malam ini mereka dipenuhi oleh semangat Tuhan untuk terus melayani Engkau Bapa. Juga kami juga mendoakan buat WL singer Tuhan, pemusik semuanya Tuhan. Buat office boy juga semuanya Tuhan. Buat tangan-tangannya memberkati juga Tuhan, berkati Tuhan. Biarlah Tuhan gantikan semua Tuhan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus Tuhan peka atas suara-Mu Tuhan. Ajar kami terus peka Tuhan untuk selalu mendengar perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus beri kami semangat Tuhan untuk terus hadir Tuhan di acara Midweek Fellowship ini Tuhan, sehingga kami banyak mendapat pengajaran Tuhan, banyak mendapat hikmat dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami sebelum pulang Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera, dan anugerah yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang bersukacita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.